Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanila Rasati dari kelas B1 Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran yang mempengaruhi. Dari ketiga teori HAM, yaitu teori kodrati, teori keadilan, teori positif, terdapat aliran-aliran yang mempengaruhi. Yang pertama adalah teori kodrati, lahir dari aliran naturalisme. Yang kedua, teori keadilan, lahir dari aliran libertarian. Dan yang ketiga adalah teori positif, lahir dari aliran utilitarian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori kodrati. Teori hukum kodrati melihat hak asasi itu lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat dibagi, apalagi dihilangkan. Apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual. Jadi, apapun latar belakangnya tidak dapat dibagi, apalagi dihilangkan. Salah satu pakar, yaitu John Locke, mengajukan sebuah pemikirannya, bahwa semua individu sudah memiliki hak alam yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang dimana itu milik mereka sendiri, yang tidak dapat dicabut oleh negara. Bahwasanya teori kodrati sudah ada, sudah melekat, yang dimana tidak dapat dibagi, dihilangkan, dan dicabut oleh negara. Yang kedua adalah teori positivisme. Dalam hal ini, pandangan terhadap teori positivisme, hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak tiap individu bisa dinikmati apabila secara resmi diberikan oleh negara atau penguasa. Yang ketiga adalah teori keadilan. Dalam pandangan Aristoteles, dalam karyanya Nicomacheatik, Politik, dan Retorik, bahwa kesamaan hak dipandang manusia sebagai unit yang sama atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa setiap warga negara atau setiap orang di hadapan hukum sama. Jadi setiap orang, setiap warga negara di hadapan hukum itu sama. Dari ketiga teori HAM yang saya jelaskan tersebut, memiliki persamaan. Terdapat persamaan dalam hal pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya persamaan yang terdapat di dalam teori HAM, tetapi terdapat juga perbedaannya, yaitu perbedaannya adalah mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.